Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Senang sekali pada hari ini kita bisa kembali bersama-sama berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memberi yang terbaik padanya pada hari ini melalui ibadah kita. Karena pertolongan kita ialah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ibadah ini kita habiskan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu yang berjudul Tabuh Gendang dari Kidung Jemaat nomor 292. Tiba saatnya bagi kita, Bapak Ibu, untuk bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita. Mari kita dengan penuh keyakinan dan kesungguhan mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin.
Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur untuk waktu ini kami bisa mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa biarlah firman Tuhan yang akan kami dengar akan menolong kami untuk mengerti karya-Mu dalam hidup kami, untuk kami bisa mendapatkan kekuatan dan keteguhan di dalam mengikut Engkau. Bapa, berkatilah kami, berkatilah waktu ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudari semua, kita baru saja merayakan beberapa hari yang lalu peristiwa kenaikan Tuhan Yesus. Peristiwa ini seperti yang kita tahu adalah satu rangkaian dari seluruh karya besar Tuhan, mulai dari kelahirannya, karya-karyanya, kehidupannya, selama ada di bumi ini, peristiwa menjelang kematiannya, penyalipannya, kebangkitannya, dan kenaikannya. Kita saat ini sedang menunggu untuk kedatangannya yang kedua kali. Dan pertanyaannya adalah bagi kita pada saat ini, apa makna kenaikan Tuhan Yesus bagi kita? Apa arti kenaikan Tuhan Yesus bagi kita? Dan saya ingin mengatakan pada saat ini kepada kita semua bahwa dengan kenaikan Tuhan Yesus, Bapak Ibu, dengan kenaikan Tuhan Yesus, kita bisa mendapatkan pengharapan yang sejati. Setiap orang pasti membutuhkan pengharapan. Tanpa pengharapan, orang tidak akan bisa hidup. Tanpa pengharapan, orang akan mati. Mereka yang bunuh diri, mereka sudah tahu, tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka sudah tidak bisa melihat pengharapan lagi. Itu sebabnya mereka mengakhiri hidupnya. Tetapi orang yang bisa bertahan hidup adalah orang yang memiliki pengharapan. Kita semua, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah orang yang mendapatkan pengharapan yang sejati karena Tuhan sudah naik ke sorga. Tentu sekarang kita bertanya kepada diri kita sendiri, mengapa kenaikan Tuhan Yesus itu disebut pengharapan sejati? Saya akan mencoba memberikan penjelasan kepada kita semua mengenai alasan kenapa kenaikan Tuhan itu disebut sebagai pengharapan yang sejati. Pertama, itu disebut sebagai pengharapan yang sejati karena kita menyembah Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja, itulah Raja yang kita sembah, itulah Tuhan yang kita sembah. Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Saya akan membacakan bagi kita semua dari Efesus pasal 1 ayat yang ke-19 sampai 21. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan dia dari antara orang mati, mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Rasul Paulus dengan jelas menyebutkan kepada kita bahwa saat ini Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan kebesarannya oleh Rasul Paulus ditekankan dengan menyebutkan bahwa Yesus itu jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan, segala penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bapak Ibu, sewajarnya kalau Tuhan itu adalah Tuhan yang besar seperti yang kita bayangkan saat ini, maka akan sangat sulit untuk bisa bertemu dengan Tuhan karena dia adalah Tuhan yang besar. Kenapa saya mengatakan begitu? Saya mengatakan tadi sewajarnya karena pengalaman kita adalah kalau kita mau ketemu dengan orang-orang yang besar, kalau kita mau ketemu dengan orang-orang yang berpengaruh, kita mau berjumpa dengan orang-orang yang punya kedudukan tinggi, maka ada banyak sekali peraturan, ada banyak sekali tata cara yang kita harus penuhi supaya kita bisa ketemu. Kita mungkin harus menunggu waktu lama dan yang lain sebagainya. Tetapi Tuhan Yesus
yang kebesarannya melampaui dari semua nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini tapi juga di dunia yang akan datang. Tapi Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari antara kematian, yang sudah menang dari maut itu sendiri, dia bisa ditemui kapan saja. Kebesarannya itu, Bapak Ibu, tidak membuat dia terbatasi, dan dia jauh dari orang-orang yang menyembah dia, dari umat manusia. Kebesarannya justru membuat dia sebagai Tuhan yang dapat didekati, yang dapat ditemui. Sungguh menarik, sungguh sangat menghibur mengetahui bahwa kita merayakan kenaikan Tuhan, dan melalui kenaikannya kita mendapatkan pengharapan yang sejati. Dan pengharapan yang sejati itu bersumber pertama karena kita menyembah Raja di atas segala raja, Raja yang besar, dan justru karena kebesarannya kita diizinkan, kita mendapatkan hak istimewa untuk bisa berjumpa dengan Dia. Salah satu cerita perjumpaan dialami di dalam keluarga kami. Salah satu dari kakak saya akan menikah pada waktu itu, mulai merencanakan pernikahan. Tetapi Bapak Ibu, gajinya belum cukup, dan menurut hitung-hitungan, kalau dengan gaji segitu akan menikah tentu sangat berat sekali. Dan kakak saya berbicara kepada istri saya dan mengatakan, bagaimana ini, aku menikah atau tidak? Jawaban istri saya sangat sederhana. Rencanakan dengan baik, percayalah kepada Tuhan, tetapkan tanggal pernikahan. Seperti menyatakan perbuatan iman, menunjukkan perbuatan iman. Dan Bapak Ibu, singkat cerita, setelah semuanya dikerjakan dan kakak saya telepon kepada istri saya memberitahu, saya sudah menetapkan tanggal pernikahan, saya mendoakannya, dan saya percaya Tuhan akan memberikan kepada saya. Dia mendapatkan promosi, dia dipindah tempat kerjanya, dia mendapatkan tempat kerja yang lebih baik, dan akhirnya dia menikah. Itu adalah contoh yang sangat menguatkan bagi kami sekeluarga. Pada saat itu kami bisa melihat bahwa Tuhan yang maha besar itu membuka jalan lebar-lebar bagi kita semua anaknya untuk bisa datang membawa setiap kebutuhan sehari-hari kepadanya, pergumulan hidup manusiawi kepadanya. Tuhan yang besar itu justru sekali lagi di dalam kemahabesarannya, itulah yang membuat dia dapat didekati, dan itulah yang membuat kita mendapatkan pengharapan yang sejati. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga itu memiliki arti bagi kita mendapatkan pengharapan yang sejati? Yang kedua adalah karena dengan naiknya Tuhan Yesus ke sorga, suara kita didengar oleh Bapa. Saat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin mengajak kita semua untuk membaca dari Ibrani pasal 1 ayat yang ketiga dan Ibrani 4 ayat 14. Ibrani 1 ayat 3, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Ibrani 4 ayat 14, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita berpegang teguh pada pengakuan iman kita. Dua ayat ini sekali lagi sangat jelas menyebutkan bahwa Yesus naik
Bahkan 4 ayat 14 tegas sekali, melintasi semua langit dan dia duduk di sebelah kanan yang maha besar, dan dia di sana sebagai imam besar agung. Saat ini sejak Tuhan Yesus sudah naik ke sorga, sekarang dia ada di sebelah kanan Allah, duduk sebagai imam besar. Kalau nabi berfungsi seperti ini, Tuhan ngomong, Tuhan memakai nabi, ngomong kepada nabi, nabi ngomong kepada umatnya. Tapi kalau imam, umat ingin berseru kepada Tuhan lewat imam. Jadi imam itu ke atas, mewakili umat untuk berbicara kepada Tuhan. Dan saat ini imam besar kita, Bapak Ibu, adalah Tuhan Yesus Kristus, karena dia sudah naik. Dan Tuhan Yesus bukan sembarangan imam besar. Dia adalah imam besar yang sudah mengalami segala sesuatu pergumulan manusia. Dia mengalami seluruh kesulitan manusia, bahkan kematian dia sudah mengalaminya. Bahkan bukan hanya mati, dia bangkit dan dia menang atas kematian itu, dia naik ke sorga. Jadi dia adalah wakil yang tepat. Menjadi wakil atau mencari wakil itu tidak mudah. Kadang-kadang ada orang yang tidak mengerti pergumulan kita dan kita tunjuk jadi wakil kita, ya sudah, karena dia tidak mengerti pergumulan kita, ya dia tidak bisa mewakili kita dengan baik. Kita tidak tahu rasanya ketika kita ngomong kepadanya, aduh berat sekali hidupku sebagai petani misalkan, aduh berat sekali hidupku sebagai pengusaha, atau misalkan yang lebih dekat dengan kita, aduh berat sekali hidupku sebagai orang yang tinggal di negara lain. Andai kata wakil kita tidak pernah tinggal di negara lain, dia akan ngomong, oh, kamu enak tinggal di negara lain, gak tinggal di sana enak. Ya karena memang tidak pernah tinggal di negara lain, jadi tidak merasakan pergumulan yang sama seperti kita. Tapi ketika si wakil itu pernah mengalami sulitnya pergumulannya atau masalah atau lika-liku tinggal di negara lain, waktu kita mengatakan, aduh sulit ini aku mengalami begini, dia bisa mengerti, dia bisa bersimpati, dia bisa berempati. Tuhan Yesus naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia menjadi imam besar bagi kita. Dia mengerti segala kesulitan kita. Dia mengerti segala pergumulan kita. Dia adalah wakil. Dia mengerti segala pergumulan kita. Oleh sebab itu kita seperti punya akses. Namun Bapak Ibu, jangan salah mengerti. Itu tidak berarti bahwa segala sesuatu yang kita sampaikan, yang kita naikkan, yang kita minta langsung akan dijawab. Karena kadang-kadang manusia, bukan kadang-kadang, pasti manusia salah menganalisa dirinya sendiri. Karena kita ini pada hakikatnya berdosa. Itulah sebabnya kita perlu Tuhan supaya dengan hikmatnya yang luar biasa memutuskan apa yang paling tepat bagi kita. Dengan naiknya Tuhan ke sorga, maka suara kita pun didengar. Itulah pengharapan yang sejati. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan kepada kita semua, dengan kenaikan Tuhan kita memiliki pengharapan yang sejati. Apa maksudnya itu? Dengan kenaikan Tuhan Bapak Ibu, penantian kita bukanlah penantian yang semu,
kita punya pengharapan yang sejati karena penantian kita bukan pengharapan yang semu. Saya akan membaca dari Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-11. Hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Jelas sekali disebutkan di sini bahwa Yesus akan datang kembali. Ini pengharapan. Pengharapannya pasti. Penantiannya yang kita kerjakan sekarang, kita sekarang sedang menanti. Penantian kita bukan penantian yang semu, tetapi penantian kita adalah penantian yang pasti. Bapak Ibu pasti pernah mendengar cerita-cerita tentang kesetiaan. Ada sepasang suami istri pergi, suaminya kerja ke kota, kemudian berpisah di stasiun kereta api, kemudian si istri menunggu setiap kereta api datang dari kota itu, ditunggu, tidak datang, sampai akhirnya si istri ini meninggal. Nggak taunya si suami punya cerita lain. Cerita semacam itu seperti menggarisbawahi kesetiaan si istri, dan itu tidak salah. Tetapi Bapak Ibu, yang saya ingin sampaikan saat ini adalah penantian kita akan terwujud. Penantian kita akan terwujud. Tuhan Yesus pasti akan datang lagi. Hari-hari ini juga kalau Bapak Ibu membaca forward, saya pasti tahu Bapak Ibu menerima sekian banyak forward pasti yang mengatakan bahwa ini tanda-tanda akhir zaman. Saya mengajak kita semua untuk tidak bingung dengan semuanya itu. Tugas kita saat ini bukan untuk memastikan apakah memang ini tanda Tuhan Yesus akan datang. Tugas kita bukan untuk memastikan itu. Tugas kita adalah dengan setia menanti Tuhan. Selesai. Terserah dia mau datang, mau tidak, urusan dia. Maksud saya mau datang, mau tidak sekarang itu, atau sesudah ini, atau waktu dekat, terserah dia. Yang menjadi urusan kita adalah kita tetap menanti dengan setia. Dan kenapa kita menanti dengan setia? Karena penantian kita bukan penantian semu. Perhatikan bagaimana murid-murid menanti dengan setia. Murid-murid menanti dengan setia. Waktu Tuhan Yesus ngomong, aku akan memberikan kepadamu penolong yang lain. Murid-murid menunggu dengan setia dengan cara bersekutu bersama-sama, berkumpul dengan saudara seiman, memuji dan menyembah Tuhan. Dan ketika tepat pada waktunya Roh Kudus dicurahkan, mereka keluar menjadi saksi bagi banyak orang. Itulah cara menanti Tuhan. Cara menanti Tuhan bukan dibingungkan, ini ya tandanya, ini ya tandanya, itu ya tandanya. Nanti kita sibuk cari tanda, malah kita saling menyalahkan satu dengan yang lain. Karena saling menyalahkan satu dengan yang lain bisa jadi kita jengkel, marah, dan semuanya akhirnya sudah malah tambah ribet. Mari kita tidak pusing dengan apakah ini tanda atau bukan. Mari kita mengarahkan diri kepada penantian, mengarahkan diri kepada sikap yang baik di dalam menanti Tuhan, bersekutu, memuji, menyembah Dia, mengasihi sesama, menjadi berkat bagi orang banyak sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Tetap ada di dalam hadirat-Nya, tetap diam di dalam lingkup kasih-Nya, dan menyaksikan kebesaran dan kuasa Tuhan. Dengan demikian pengharapan kita adalah pengharapan yang sejati,
Karena penantian kita bukanlah penantian yang semu, karena suara kita didengar oleh Tuhan. Dan pengharapan kita adalah pengharapan yang sejati, karena kita menyembah Raja di atas segala raja, yang justru di dalam kebesarannya Dia dekat dengan kita. Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita, kerinduan yang ada di hati kita, doa yang ingin kita sampaikan kepada Tuhan. Mari kita naikkan bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat firman yang sudah kami dengar. Saat ini kami tahu bahwa kami memiliki pengharapan yang sejati. Oleh sebab itu, tolonglah kami Tuhan untuk kami bisa hidup sebagai orang yang memiliki pengharapan, sehingga Tuhan Yesus hidup kami dipenuhi dengan sukacita, damai, sejahtera, karena kami tahu kami punya Raja di atas segala raja. Doa kami, suara kami didengar, dan penantian kami tidak semu. Saat ini Tuhan, kami menyerahkan ucapan syukur kami karena Engkau sudah mendengar doa kami. Negara tempat kami tinggal makin lama menjadi semakin baik. Kami bisa beraktivitas lebih banyak lagi saat ini. Dan kami berdoa biarlah perubahan yang baik ini Tuhan akan terus berlanjut, sehingga Tuhan Yesus kami bisa mengerjakan segala sesuatunya dengan baik. Kami berdoa buat seluruh keadaan di seluruh muka bumi ini Tuhan, karena kami tahu keadaan global ini bisa membawa pengaruh antar negara Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan juga membawa kesembuhan, juga Tuhan menolong negara-negara yang lain, sehingga virus ini tidak menyebar lagi. Kami berdoa buat ahli-ahli yang sedang bekerja keras untuk menemukan vaksin, kiranya Tuhan akan menolong supaya vaksin ini bisa segera ditemukan. Kami berdoa ya Bapa, ke dalam tangan kuasa-Mu menyerahkan bangsa kami Indonesia. Kami selalu berdoa dan mengingat bangsa kami. Kiranya Tuhan menjamah bangsa kami. Keadaan yang seperti sekarang ini Tuhan, yang sangat rumit, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan berbelas kasihan, sehingga bangsa kami bisa tertolong, bisa dikuatkan melewati semuanya ini. Berkatilah pimpinan-pimpinan yang ada di sana, berkatilah tenaga medis yang ada di sana, berkatilah juga semua anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang ada di sana. Bapak, saat ini kami berdoa buat Bapak Andreas Arisanto dan Stanley Abraham Tandayu. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, karena mereka berdua mengucap syukur karena pemeliharaan Tuhan nyata. 1 tahun Engkau sudah memelihara mereka, dan kami percaya di hadapan mereka terbentang tahun-tahun yang dipenuhi dengan berkat. Bila kiranya kesehatan, umur panjang, damai, sejahtera, dan sukacita memenuhi mereka. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu seluruh jemaat gereja-Mu di tempat ini. Biarlah kiranya Tuhan akan hadir di setiap keluarga. Tuhan akan mendengar setiap doa yang dinaikkan di ruang-ruang pribadi mereka. Bapa, kami menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Bapak, Ibu, Saudara semua, mari kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Akhirnya tibalah kita pada penghujung ibadah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita semua. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu dan perkenanan-Mu atas ibadah kami. Biarlah kiranya Engkau menerima pujian yang kami naikkan. Biarlah kiranya Engkau mendengar dan menjawab doa kami. Dan kami mengucap syukur buat firman yang sudah kami dengar. Biarlah kami bisa menghidupinya. Saat ini berkatilah kami Tuhan Yesus. Apapun yang kami kerjakan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Berikanlah keberhasilan, berikanlah kekuatan dan kesehatan. Bapak Ibu Saudara semua, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan dari Roh Kudus mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu.